Halo, berjumpa lagi di Kerinduanku Channel di saat ini. Apa kabarnya? Haleluya, saya rasa semuanya pasti dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Di saat ini mari bersama-sama kita akan merenungkan renungan yang tentunya akan menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Dan mari tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita akan masuk dalam renungan kita di saat ini. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Di saat ini Bapa, kami setia pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa keadaan kami sekarang semuanya hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Meskipun seringkali Bapa kami menghadapi masalah, meskipun seringkali kami menghadapi ujian, kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah jauh, tidak pernah lari dari kehidupan kami Bapa. Di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu di saat ini Tuhan Yesus akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap siapapun yang mendengarkan kerinduanku di pagi hari ini Tuhan Kristus di saat ini. Berbicaralah melalui hamba Tuhan Yesus dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, firman Tuhan di saat ini. Untuk renungan yang akan saya sampaikan, saya memberikan tema iman yang menggerakkan gunung. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 17 ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Firman Tuhan di saat ini berbicara mengenai iman. Haleluya. Sebagai kita umat percaya tentunya kita harus hidup dalam iman kita. Amin. Kita harus hidup dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan di pagi hari ini berkata bahwa sekalipun iman kita hanya biji sesawi, maka kita dapat berkata kepada gunung ini untuk pindah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang iman yang menggerakkan gunung. Sebentar kita akan mengerti apa maksud dari gunung yang saya sampaikan di saat ini. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan, ketika mereka menghadapi cobaan, maka kembali iman mereka lemah dan kembali mereka mulai meragukan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan apakah kita benar memiliki iman yang teguh? Apakah kita benar-benar memiliki iman yang teguh sebagai umat yang percaya kepada Tuhan? Hudson Taylor, seorang misionaris yang besar, pernah berkata, percayalah kepada Tuhan untuk hal-hal yang besar, karena Ia adalah Allah yang besar. Amin. Dan di sini sangat jelas ya, berkata bahwa kita memiliki Allah yang besar, maka kita harus melakukan hal yang besar. Sebagai umat yang percaya, jangan sampai kita hanya tertahan, jangan sampai kita hanya terjerat ya, dimana kita dalam pemikiran kita bahwa kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja, bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi di sini Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ketika kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, amin, maka kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar, untuk memiliki iman-iman yang besar di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membagikan 3 poin ya mengenai kuasa iman dan bagaimana iman itu dapat mengubah kehidupan kita. Yang pertama, iman yang sejati dapat mengubah hidup. Iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi iman adalah tentang percaya kepada kuasanya ya, dan tidak hanya sampai di situ, yang dapat mengubah kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman bukan hanya sekedar keyakinan kosong, namun iman harus nyata dan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika kita memiliki iman ya, itu tidak hanya semata-mata bahwa iman itu hanya kepada tentang hanya percaya saja kepada kuasa Tuhan.
iman itu tidak hanya sekedar bahwa iman itu kita nyatakan saja. Namun iman itu pun harus memiliki dampak di dalam kehidupan kita. Amin. Dan artinya iman itu harus aktif dalam kehidupan kita. Kita harus yakini bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita percayakan akan menjadi dampak yang besar dalam kehidupan kita. Contoh dari kehidupan orang yang beriman, jika kita melihat dari kisah-kisah di Alkitab, yang pertama Abraham. Dia percaya kepada janji Tuhan, bahkan dia menjadi bapa orang yang beriman. Meskipun dia harus menunggu bertahun-tahun, ya, namun janji Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan kita, di mana dia memiliki keturunan. Dan yang kedua Musa, ya, di mana Musa percaya bahwa Tuhan akan membelah Laut Merah, ya, meskipun di depan matanya hanya ada air, hanya ada laut, di mana tidak ada jalan, namun dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya, sehingga laut itu terbelah dan Musa dapat melewati laut tersebut dengan bangsa Israel. Dan yang ketiga Petrus, ya, di mana dia berani berjalan di atas air karena dia tahu, karena ia percaya kepada Yesus yang memanggil dia. Tetapi ya, dari kisah-kisah yang tadi saya sampaikan ada satu kesamaan, ya, ada satu kesamaan dari kesemua kisah ini, yaitu apa? Mereka berani mengambil langkah iman dalam kehidupan kita. Mari setiap kita orang percaya, ya, sebagai kita orang yang memiliki iman di dalam Tuhan, mari beranilah mengambil langkah iman dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang akan kita rencanakan, dengan apapun yang akan kita lakukan, dengan apapun yang akan kita doakan dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan sebuah keberhasilan, ketika kita menginginkan sebuah kesuksesan, maka ambillah langkah iman untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, untuk percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita, dan tetap bergerak, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Iman bukan hanya tentang percaya dalam hati, tetapi tentang bertindak berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saudara, apakah iman kita sudah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan kita? Yang bisa menjawabnya adalah diri kita sendiri. Dan di poin kedua, tantangan dalam hidup adalah gunung yang bisa dipindahkan. Amin. Dalam keseharian kita tantangan-tantangan demi pasti ada. Amin. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, ya, itu pasti ada. Dan itu menjadi gunung yang bisa dipindahkan. Amin. Dengan iman kita, kita bisa memindahkan tantangan-tantangan kita. Kita bisa mengalahkan masalah-masalah kita. Bahkan kita bisa mengubah keadaan hidup kita. Yesus berbicara tentang gunung yang bisa dipindahkan oleh iman. Apa maksudnya? Gunung dalam hidup kita adalah masalah kita, tantangan dan pergumulan yang tampaknya mustahil untuk kita selesaikan. Beberapa gunung dalam kehidupan kita mungkin bisa berbicara mengenai masalah finansial kita, ya, yang membuat kita menjadi merasa putus asa, yang menjadikan kita bahwa kita kekurangan, yang menjadikan kita bahwa kita tidak sanggup menjalani kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin penyakit kita yang membuat hidup kita semakin merasa lemah. Atau mungkin kegagalan kita yang membuat kita menjadi takut untuk memulai kembali, untuk menjalani kembali kehidupan kita. Atau mungkin ketakutan dan kekhawatiran atau insecure yang sehingga menghalangi kita untuk kembali maju, untuk kembali move on dan meraih kesuksesan di depan sana. Tetapi Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Imani, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Ketika kita percaya bahwa ada kesuksesan, di mana kita percaya ada keberhasilan, maka iman itu yang akan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Smith Wigglesworth, seorang penginjil yang penuh dengan iman, berkata, hanya percaya. Iman adalah tangan yang mengambil berkat dari tangan Tuhan. Amin. Tugas kita sebagai umat Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya, hanya percaya saja bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan
akan melakukan jalannya. Tapi seringkali kita tidak mengalami mujizat karena kita lebih percaya masalah kita yang lebih besar daripada Tuhan kita yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang menjadikan seringkali menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari setiap jemaat Tuhan, setiap Bapak Ibu yang di pagi hari ini, di saat ini mendengarkan renungan ini. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil dalam kehidupan kita? Mari ubah perspektif kita, ubah pandangan kita. Dari keraguan menjadi sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan di poin ketiga, iman harus disertai tindakan. Mari bersama-sama kita membaca ayat firman Tuhan di Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang yang berkata bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada tindakan nyata yang menunjukkan iman kita. Contoh kehidupan sehari-hari. Jika kita percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu pekerjaan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berusaha mencari pekerjaan itu dalam iman kita? Atau mungkin kita bisa percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Tapi apakah kita sudah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan benar-benar menyembuhkan penyakit kita? Atau jika kita sudah percaya bahwa Tuhan akan memberkati keuangan kita, tapi apakah kita sudah memberkati pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus? Atau mungkin apakah kita sudah berusaha? Atau mungkin apakah kita sudah melakukan apa yang maunya Tuhan? Ingat, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman tanpa tindakan hakikatnya adalah nothing, tidak ada apa-apanya. Jika di saat ini ada setiap kita yang merindukan sebuah pekerjaan yang baru, atau mungkin setiap kita ada yang ingin diberkati dalam kehidupan dia, mari berusahalah di dalam Tuhan. Berusaha dengan cara positif. Mari bertindak. Jangan kita hanya berdiam diri saja. Mari bekerja. Mari lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari berusaha. Mari lakukan apa yang menjadi tugas kita. Dan yang menjadi tugasnya Tuhan adalah menyatakan doa-doa kita. Menyatakan apa yang menjadi iman kita. Namun satu yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita, yaitu tindakan kita, pergerakan kita. Itulah yang menjadi hal yang akan luar biasa, yang akan mengubahkan kita dan mengaktifkan iman kita di dalam Tuhan. Iman bukan hanya percaya di dalam hati saja, tetapi juga bertindak sesuai dengan keinginan kita. Contoh pun dalam firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 8, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Betesda, ia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus menginginkan kepada orang yang lumpuh itu untuk melakukan tindakan, yaitu untuk bangunlah, untuk mengangkatlah tilanya dan berjalanlah. Dan itu dia lakukan. Maka imannya menyelamatkan dia. Imannya menyembuhkan dia. Dan kesimpulan dari ayat firman Tuhan, dari renungan kita di pagi hari ini, kembali saya ingin bertanya, apakah kita sudah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Iman yang besar biji sesawi saja tidak akan pernah cukup untuk menggerakkan gunung. Amin. Iman yang besar sebesar biji sesawi cukup untuk menggerakkan gunung. Artinya bukan tentang seberapa besar iman kita, tetapi kepada siapa iman kita ditempatkan. Iman kepada Tuhan yang hidup bisa mengubah segalanya. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi setiap kita yang beriman kepada Dia. Dan jangan hanya memiliki iman yang pasif, tapi milikilah iman yang positif, iman yang aktif, yang bertindak berdasarkan keiman kita di dalam Tuhan. Dan berani hadapilah tantangan dan keyakinan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas firman Tuhan, dan imani bahwa kita memiliki Tuhan yang besar dalam kehidupan kita.
Kita hidup dalam percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya. Mari bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Kami tidak akan pernah menyerah di dalam kehidupan kami, Bapa, karena kami memiliki iman yang luar biasa bahwa Engkau akan menyertai kehidupan kami. Kau akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas renungan di saat ini. Biarlah kami memiliki iman yang besar di dalam-Mu Tuhan, di mana iman kami akan mengalahkan segala gunung yang ada di dalam kehidupan kami, yaitu tantangan kami, yaitu masalah kami, yaitu pergumulan kami, Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, maka kami akan hidup, kami akan menerima kemenangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tutup renungan kami di saat ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Dan tetap percaya bahwa yang punya surga crazy in love with you. Sampai jumpa.